Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semuanya. Saya doakan Anda semuanya selalu diberikan limpahan kesehatan, limpahan rezeki, serta limpahan ilmu yang banyak dan barokah. Amin. Pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan berbagi dengan Anda semuanya tata cara dan doa dalam menyembelih hewan akikoh untuk anak perempuan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna bagi Anda semuanya yang akan melaksanakan akikoh untuk anak perempuan Anda. Dan tentunya saya doakan anak Anda menjadi anak yang solihat dan menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Pemirsa channel Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada. Adapun akikoh untuk anak perempuan adalah menyembelih 1 ekor kambing. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona Abdullah ibnu Utsman ibni Husaymin an Yusuf ibni Maha annahum bahwasanya mereka para sahabat dakhalu masuk mereka ala Hafsata atas rumahnya Hafsah binti Abdurrahman anak perempuannya Pak Abdurrahman. Jadi suatu hari para sahabat Abdullah ibnu Utsman dan kawan-kawan berkunjung ke rumahnya Bu Hafsah. Fasa'aluha, maka bertanya mereka pada Hafsah anil akikoti, dari urusannya akikoh, dari seputar permasalahannya akikoh. Fa'akhbarathum, maka memberi kabar siapa Hafsah hum pada mereka anna Aisyata, bahwasanya Aisyah khobaratha, menghabari siapa Aisyah ha pada Hafsah anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amarahum, perintah siapa Nabi hum pada mereka anil gulami, dari anak laki-laki syatani, 2 ekor kambing, muka fi'atani, yang cukup keduanya, cukup umurnya, wa anil jariyati, dan dari anak perempuan syatun, 1 ekor kambing. Nah, setelah para sahabat tadi bertanya kepada Hafsah, lalu Hafsah menceritakan kembali bahwasanya ketika dia bertemu Ibu Aisyah dan bertanya tentang akikoh juga, Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan kepada para sahabat waktu itu untuk menyembelih akikoh 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Nah, jadi ini perintah Nabi bagaimana akikoh untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Tentunya juga yang cukup umurnya. Nah, cukup umurnya bagi kambing adalah yang musinnah. Kambing musinnah itu adalah 1 tahun sudah habis umurnya, masuk ke 2 tahun. Itu sudah cukup umurnya. Ini diterangkan dalam hadis Tirmidzi. Nah, silahkan. Jadi bisa kambing Jawa atau kambing kibas, ya. Dan juga kambing laki-laki atau perempuan pun boleh untuk akikoh, silahkan. Terus mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus melaksanakan akikoh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis rawahu Abu Dawud yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an Samurah ibnu Jundab anna, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda Nabi. Jadi Sumarah ibnu Jundab menyampaikan sebuah hadis dari Nabi, kullu hulamin, tiap-tiap anak iku rohinatun, digadaikan, bi akikotihi, dengan akikohnya anak, tutbahu, disembelih opo akikoh, anhu, atas anak, yaumasa bi'ihi, di hari ke-7-nya anak, wayuh laku, dan dicukur gundul siapa anak, wayuh sama, dan diberi nama siapa anak. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tiap-tiap anak itu adalah gadaian, digadaikan.
Dan untuk menebus gadainya anak ini dengan menyembelih akikoh. Nah, kalau anak perempuan ya 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Karena silahkan pemirsa semuanya, kalau gadaian supaya menjadi hak milik kita lagi, yaitu harus ditebus. Nah, mungkin kita menggadaikan motor misalnya, ya supaya bisa menjadi hak milik kita lagi, maka gadaiannya motor tadi ditebus. Begitu juga anak dan kita. Oleh karena itu, ya supaya bisa menjadi hak milik kita, doanya bisa sambung kepada kita, amalannya bisa sambung kepada kita. Ini supaya ditebus dengan akikoh. Nah, kalau bisa melaksanakan akikoh di hari yang ke-7, kalau tidak bisa ya silahkan di hari yang ke-21 atau hari ke-40 atau semampunya, silahkan. Dan akikoh juga bisa dilaksanakan sendiri. Misalnya orang tuanya belum mampu untuk melaksanakan akikoh, dan alhamdulillah kita sudah mampu di mungkin usia yang sudah dewasa, kita sudah mampu untuk membeli kambing dan kita mengakikoi diri sendiri, itu pun boleh. Nah, silahkan. Nah, setelah diakikoi, dilanjutkan dengan mencukur gundul anak dan lalu memberikan nama yang baik. Jadi kalau nama ya yang baik, alhamdulillah sekarang kalau nama ya rata-rata sudah baik-baik lah, seperti itu. Adapun tata cara dalam menyembelih hewan akikoh adalah sebagai berikut. Yang pertama, supaya menajamkan pisau atau golok yang akan digunakan untuk menyembelih kambing akikoh, dan tidak boleh memperlihatkannya atau memamerkannya kepada hewan yang akan disembelih. Ini tidak boleh. Kita hormati perasaan kambing tersebut, jangan sampai setelah kita asah, kita tajamkan, kita pamer-pamerkan dengan kambing yang akan disembelih. Ini tidak boleh. Yang kedua, menghadapkan kambing akikoh yang akan disembelih ke arah kiblat dan membaringkan di atas lambung kirinya. Yang ketiga, menginjak lambung kanan kambing akikoh yang sudah dibaringkan menghadap ke kiblat tadi dengan kaki kanan orang yang akan menyembelih kambing akikoh tersebut. Akan tetapi kalau memang susah untuk menginjaknya karena besar dan berat, mungkin ya tidak diinjak pun tidak apa-apa. Nomor 4, tidak boleh menyembelih kambing akikoh di hadapan kambing akikoh lainnya. Jadi ketika mungkin kita akan menyembelih hewan akikoh 1 ekor kambing untuk perempuan, akan tetapi ketika mungkin ada barengannya juga untuk akikoh-akikoh yang lain, terus kambingnya lebih dari 1, maka kambing yang belum disembelih supaya tidak melihat kambing yang sedang disembelih atau akan disembelih. Nah, ini dengan cara ya ditutup dengan tabir, yang penting mereka tidak melihat. Yang kelima, membaca doa ketika akan menyembelih kambing akikoh dengan doa Bismillahi wallahu akbar hadhihi akikoti Siti binti Rusman, misalnya seperti itu. Jadi disebutkan nama orang tuanya. Yang keenam, ketika menyembelih kambing akikoh, supaya sampai memutus saluran pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat lehernya. Ini supaya putus. Nah, ini supaya diperhatikan oleh para tukang jagal, ya, tukang menyembelih. Ini harus putus ini. Ya, jangan sampai tidak putus, nanti akhirnya memperlambat proses kematiannya dan menyiksa hewan yang disembelih. Yang ketujuh, tidak memotong atau menguliti atau membuang bulunya kambing akikoh yang sudah disembelih kecuali telah benar-benar mati dan tidak bergerak lagi. Nah, ini perlu diperhatikan, penting ini. Nah, jadi kita lihat dulu kambingnya ini sudah meninggal betul apa belum, sudah mati betul apa belum, masih bergerak apa tidak. Nah, ini jangan sampai masih bergerak sudah dipotong bagian-bagian tubuhnya, ya ini tidak boleh. Nah, kalau sudah mati baru silakan ya dipotong-potong, nanti dimasak, ya. Lalu memanggil tetangga-tetangga kita untuk doa bersama dan menikmati kambing akikoh yang sudah kita sembelih. Adapun doa akikoh insya Allah akan saya sampaikan di video saya yang lain, karena ada doa akikoh itu ya harus khusus. Doa akikoh ketika acara akikoh, doanya ya doa akikoh, tidak doa untuk orang mati atau doa untuk pengantenan, ya doa akikoh.
Itulah tadi pemirsa Dakwah TV 313 di mana saja Anda berada, tata cara dan doa dalam menyembelih kambing akikah untuk anak perempuan. Mudah-mudahan video ini, konten ini berguna bagi pemirsa semuanya di mana saja Anda berada. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Jika berkenan silahkan subscribe channel Dakwah TV 313 ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.